Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2 Teknik Elektronika A dengan jumlah 7 orang. Dengan saya sendiri, Ismi Cayani. Saya Muhammad Ismail Hasan. Saya Satrio Berwaji. Saya Rizky Agusti. Saya Atlet Kurniawan. Saya Zidanino Firmansyah. Saya Raka Wisnu. Kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Automatic Transfer Switch yang diampu oleh Bapak Hendri Prasetyo, SSI, MT. Selamat menyaksikan. Baik, pada proyek kali ini kami menggunakan beberapa komponen. Komponen pertama yaitu ada steker, satu buah steker dan juga kabelnya. Lalu ada 2 buah MCB sebagai sumber pertama atau sumber 1 dan juga sumber 2. Lalu ada 2 buah pilot lamp atau lampu indikator dan juga ada black box sebagai dudukan dari lampu indikatornya. Lalu ada relay beserta terminalnya. Selanjutnya kita menggunakan komponen berupa kontaktor beserta kabel untuk menghubungkan antar komponen. Lalu kita juga menggunakan 2 buah beban. Yang pertama ada stop kontak untuk dihubungkan dengan perangkat elektronik lainnya. Lalu yang kedua kita menggunakan 1 buah lampu beserta fittingnya. Dan juga tak lupa kita menggunakan rel rack dan terminalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian ini pada proyek ATS ini. Yang pertama itu ada komponen MCB ya. Di sini MCB digunakan sebagai alat pengaman dari lonjakan arus saat input memasuki rangkaian ini. Kemudian dilanjutkan sebelahnya itu ada komponen indikator lamp dan boxnya sebagai dudukannya. Di sini kami menggunakan indikator lamp ini sebagai penanda beban apa sih atau sumber apa yang sedang kami gunakan dalam rangkaian ini. Karena dalam rangkaian ini kita menggunakan 2 sumber sebagai penyuplai rangkaian ini untuk ke beban. Kemudian turun ke sini bisa dilihat di sini ada rail rack dan terminal yang kami gunakan untuk menjumper dari netral dan fasa dari sumber ke komponen-komponen yang ada di rangkaian ini hingga sampai ke beban. Kemudian di sini ada kontaktor yang kami di sini menggunakan kontaktor untuk memanfaatkan kontak poinnya. Di sini karena kontaktor memiliki 2 kontak poin, jadi kami gunakan sebagai pemutus dan penyambung dari sumber yang akan nanti turun. Kemudian ada di sini perangkat output yang sudah tadi jelaskan, ada stop kontak dan juga lampu beserta fittingnya. Di sini kami menggunakan lampu dan fitting ini untuk menandakan apakah si sumber ini sudah turun ke beban untuk mengalirkan listriknya dan juga ke stop kontaknya. Bisa digunakan untuk menyambungkan dengan perangkat yang bertegangan AC lainnya. Seperti itulah fungsi dan komponen-komponen yang kami gunakan dalam rangkaian proyek kita kali ini tentang ATS. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang cara kerja. Baik, untuk cara kerjanya, seperti yang dikatakan di awal video, di sini kami menggunakan 2 buah MCB, di mana salah satunya adalah sebagai sumber utama dan salah satunya sebagai sumber cadangan. Maksudnya, sumber utama di sini kita menggunakan sumber dari PLN dan sumber cadangan kita bisa menggunakannya dari genset atau generator. Dan juga dikatakan bahwa kita menggunakan hanya 1 steker dan kabelnya karena kita mengkapel dari sumber PLN. Lalu di sini juga disediakan 2 buah lampu indikator. Bagaimana kerjanya? Kerjanya adalah ketika dua-duanya dari sumber tidak masuk, maka kedua lampu indikator ini akan mati. Namun jika salah satu sumber ada yang masuk, misalkan sumber PLN masuk, maka lampu indikator hijau akan menyala. Dan ketika sumber dari cadangan atau dari generator masuk, maka lampu indikator merah akan menyala. Selanjutnya Dari pengaman MCB terdiri dari 2 sumber ya, yang seperti tadi dikatakan rekan saya. Ada yang misalkan sumber 1 dari PLN dan sumber 2 dari genset, tetapi di sini kan kita kabel. Nah, yang diutamakan adalah sumber 1 dari PLN. Output dari MCB langsung masuk ke coil A1 dan A2 lalu ke netral. Nah, fungsinya untuk menyalakan coil kontaktor. Kenapa harus menyalakan coil kontaktor? Karena inputan pasa dari sumber 1 dihubungkan terhadap kontak poin NO, lalu keluar menuju beban
dan juga menuju lampu indikator 1. Jadi ketika sumber 1 aktif, coil kontaktor akan aktif sehingga merubah posisi kontak poin yang tadinya NO menjadi NC dan menyalakan beban serta menyalakan lampu indikator hijau. Tapi jika sumber 2 aktif dan sumber 1 itu putus, dia akan memutuskan sumber pertama akan memutuskan coil kontaktor sehingga merubah kontak poin yang tadinya NC menjadi NO. Nah, sumber kedua ini dihubungkan langsung dengan kontak poin NC pada kontaktor, lalu menuju beban dan juga menuju lampu indikator kedua. Sehingga ketika sumber 1 tidak aktif, coil kontaktor tidak aktif, dan kontak poin NC akan mengalirkan tegangan menuju beban dan lampu indikator. Tetapi jika sumber 2 aktif dan sumber 1 aktif, coil kontaktor akan aktif, sehingga sumber kedua akan terputus karena menggunakan kontak poin NC yang jika kontaktornya aktif, kontak poinnya akan berubah menjadi NO. Sehingga sumber yang diprioritaskan adalah sumber dari yang PLN atau yang pertama. Baik, meneruskan apa yang disampaikan oleh rekan saya mengenai hubungan antara kontaktor dengan beban. Kita sekarang fokus yang ada di bagian bawahnya. Setelah tadi kita fokus bagian atas sumber, bagian fokus fungsinya utamanya, kemudian yang terakhir adalah bagian akhir mengenai beban. Yang ada di bagian beban ini, yang terjadi adalah pergantian antara kontak NC ke NO, begitu sebaliknya. Apa yang terjadi ketika kontaktor tersambung di sini adalah akan menggerakkan coil utamanya sehingga kontak NO akan menjadi NC. Kontak NO tadi tersambung dengan sumber utama sehingga ketika sumber utama itu trigger, maka sumber yang akan mendapatkan suplai listrik ini mendapat suplai dari listrik sumber pertama. Begitu sebaliknya, ketika coil itu tidak tertrigger, maka sumber kedua lah yang akan bergerak sehingga ada pergantian antara sumber pertama ke sumber kedua. Hal itulah yang dinamakan dengan automatic transfer switch. Jadi secara otomatis dia akan mentransferkan pergantian antara sumber satu ke sumber kedua. Dengan demikian, ketika kita menghubungkan sebuah automatic transfer switch di dalam instalasi rumah kita mungkin bisa 24 jam non-stop, meskipun lampu PLN mati kita masih bisa nonton film, masih bisa beraktivitas dengan alat-alat elektronik kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun secara implementasi, kita di sini memakai beban stop kontak sebagai trainer dalam aplikasi yang kita hubungkan di sini. Jadi nanti rekan-rekan di rumah bisa dihubungkan dengan apa saja, bisa dihubungkan dengan alat-alat elektronik lainnya dan juga segala macamnya. Seperti yang biasa teman-teman saya sampaikan sebelumnya, juga terdapat lampu di sini sebagai indikator bahwa akan ada suplai listrik yang masuk ke dalam beban ini. Jadi kita nggak akan kebingungan nih, apakah listrik ini udah masuk atau belum. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana demonstrasi mengenai automatic transfer switch bekerja. Cekidot. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan wiring diagram dari automatic transfer switch yang telah kita buat. Pada sumber pertama dari MCB akan dilanjutkan menuju A1 dan ke A1 pada kontaktor pertama. Bisa kita lihat dari sini, jalur fasa untuk sumber 1 itu menuju ke coil A1 pada kontaktor. Lalu pada jalur fasa itu dikopel menuju ke NO pada kontak bantu K1 untuk menghidupkan indikator pada sumber 1. Setelah itu terdapat juga NO pada kontak bantu 1 yang dihubungkan menuju beban. Lalu untuk sumber 2, sumber fasa pada sumber 2 itu pertama melalui MCB. Setelah itu menuju ke kontak bantu NC pada kontaktor dan dilanjutkan menuju kontak bantu NO pada kontaktor yang selanjutnya akan diteruskan menuju beban. Dan juga pada bagian kontak bantu NC itu dihubungkan pada indikator kedua, sehingga apabila saat sumber 1 tidak
terdapat tegangan, maka indikator 2 akan menyala karena kontaknya bersifat NC. Lalu untuk jalur netralnya itu dihubungkan menuju ke terminal netral dan diteruskan menuju netral pada beban-beban yang ada di trainer kit kita ini, yaitu ke fitting dan lampu, ke stop kontak, dan juga ke terminal pada trainer kit ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari automatic transfer switch. Di sini saya akan menghubungkan sumber ke PLN untuk menunjukkan bagaimana automatic transfer switch itu dapat bekerja. Setelah kita hubungkan, di sini terdapat 2 sumber. Kita asumsikan untuk satu sumber yang kita hubungkan ini itu menyuplai ke 2 sumber yang telah kita buat. Jadi apabila saat sumber utama menyala, maka beban akan menyala serta indikator pada sumber pertama akan menyala. Lalu bagaimana jika sumber kedua itu menyala? Apabila sumber kedua itu menyala namun sumber pertama itu tetap menyala, maka rangkaian ini akan tetap mengutamakan pada sumber pertama. Lalu apabila saat sumber utama itu tidak mendapatkan suplai tegangan, seperti yang kita lihat, sumber kedua akan mengambil alih dari kerjanya sumber utama, sehingga sumber cadangan ini menggantikan dari sumber utama, sehingga si beban ini tetap tersalurkan atau tersuplai tegangannya hingga menuju beban. Bisa kita lihat di sini, ini sumber utama yang menyala. Lalu pada saat sumber cadangan menyala, tetap diutamakan oleh sumber utama. Namun jika sumber utamanya mati, maka akan diambil alih oleh sumber cadangan. Mungkin seperti inilah demonstrasi cara kerja automatic transfer switch ini dapat bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.